Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang masih berjalan di acara Dapil 360 derajat. Dan untuk kali ini kita bakal kedatangan tamu nih. Tentunya sekarang lebih berbeda. Kenapa? Karena kali ini Hanura itu menggait banyak caleg-caleg, terutama caleg-caleg dari kaum Z atau milenial. Nah, dan kita kenalkan tamu kita yaitu Siti Rahmayanti Bajeber. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rahmayanti Bajeber, saya Dapil 3 DKI Jakarta, Jakarta Utara, Barat, Kepulauan Seribu. Kebetulan saya milenial Z dan hari ini saya diundang untuk podcast masalah milenial dan kebetulan politik kita bahas lintas Wis, semua. luar biasa. Kak Rahma. Wis, saya manggilnya apa nih? Langsung nih, langsung. Langsung aja ya. Oke, siap. Saya manggilnya apa nih? Rahmayanti aja. Rahma, ya boleh. Rahma aja ya. Wis, lebih akrab. Iya. Harus dong. Jadi Kak Rahma nyalek di mana nih? Aku di DKI Jakarta 3, Hmm. Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu. Wis, luar biasa. Hmm. Untuk kesiapan? Siapannya? Ya, Insya insyaallah. Allah. Wis. Yakin nih milenial semua nih. Oh iya dong, harus Ini kita kan milenial. ngomongin Gen Z yang katanya apa kaum yang lebih cengeng katanya. Bener nggak sih kalau Gen Z cengeng? Artinya kan kalau cengeng berarti nggak bisa jadi pemimpin dong. Ya, kamu tahu nggak? Apa tuh? Saya denger kamu bilang kayak gitu, ini saya bisa diserang loh netizen loh. Tenang aja. Kan ini stigma. Nggak apa-apa, Stigma. nggak. Justru kita harus tahu nih kenapa itu bisa terjadi gitu. Lah memang iya. Eh, Kenyataannya memang iya. Kan mhm. sekarang kalau zaman kita dulu, Hmm. maksudnya zaman yang dulu-dulu tuh nggak ada tuh yang kayak aduh mental health gue keganggu nih, kayak gitu Oh, kan. iya iya iya. Aduh sekarang gue toxic people, Oh, segala iya macam. iya Nah, iya. itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, terus sekarang apa-apa terus mereka ngadu gitu. Kalau zaman dulu kita mungkin dijewer sama Langsung guru takut. wajar aja Iya karena iya. kita salah. Iya Kalau betul betul. sekarang enggak dijewer, ngadunya ke Komnas HAM. Oh, iya Padahal iya itu iya iya, benar-benar. ya kan? Nangis lah ya kan, Ya, udah curhat ya ngadu kan. itu viral, dikeluarin lah salah satunya. Padahal belum tentu gurunya yang salah, emang anaknya juga Mhm. yang kayak gitu. Hmm. Cuma kan ya gitu lah. Berarti kita harus lihat ke belakang juga ya. Mhm. Berarti perihal katanya Gen Z ini cengeng berarti enggak dong. Mhm. Kenapa sih? Kayaknya bakal lebih seru lagi nih. Ya kan? Panjang nih kayaknya, cuma Anjing. durasi 30 menit lebih nih. Iya udah, oke oke oke. Jadi kesiapan Kak Rahma buat nyalek sebagai Gen Z udah berapa persen lah kira-kira? So far insyaallah 60% udah. Hmm, 60% ya. Mhm. Terus Terus aku kenapa? juga turun ke dapil, medsos juga, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang ngangkat berita aku. Justru Wis. aku nggak tahu, Mhm. itu dikirimin, ini bukannya kamu ya gini gini gini," gitu. Dan itu banyak banget dan bukan maksudnya bukan di Hanura aja, bahkan di organisasi-organisasi lain, alhamdulillah gitu, dan sampai di TV pun ada salah satu yang Media mainstream lah ya. ya enggak, ya di TV Hmm, nasional gitu, iya. difoto, dikirim ke aku, "Ini kamu kan?" Gitu. Dan aku ngerasa alhamdulillah semuanya itu bersinergi gitu. Wis, alhamdulillah ya ya. Iya, Kenapa bisa begitu, Kak? Kenapa mereka bisa upload Kak Rahma ini tanpa Kakak tanpa nggak tahu sendiri? permintaan Iya ya. gitu. Apa ada apa gitu? Privilege gitu? Ada privilege atau caleg muda cantik gitu kan bisa Wah, itu gitu. dia tuh. Di Itu situ kali ya. juga tuh Di mana di keyword-nya. TikTok banyak ya? Rame lagi. Rame. FYP lagi kemarin. Kalau iya bener-bener TikTok itu sih memang sebenarnya TikTok itu yang saya tahu ya. Mhm, TikTok itu sebetulnya 5 detik pertama adalah hiburan, mhm. ya kan? Begitu dia lihat 5 detik pertama, wah, caleg
Cantik lagi itu mungkin ya. Amin kalau dibilang cantik. Tapi aku nggak ngerasa kayak gitu sih. Iya. Justru itu aku malah takutnya orang berpikir, ini cuma menang cantik doang, Ah, otaknya nggak ada. Nah, itu dia. Makanya kita tuntasin di sini. mhm, Bahwasannya memang privilege Kak Rahma ini bukan cantik. Betul iya dong. dong. Itu anugerah lah. Amin. Boleh. Kalau kita bicara khawatir gitu orang lain mengenai privilege Kak Rahma yang cantik ini, memang Kak Rahma visi misinya apa? Visi misi aku, sama kayak yang udah-udah, Mhm. sama kayak ya kita lihat nama belakang saya gitu ya. Oh siap. Eee, nggak maksudnya gini ya, bukan kita ngomong itunya gitu, dengan pengalaman yang sudah-sudah di keluarga itu kan dari baik dari om, kakek gitu itu ya kita melayani lah, melayani masyarakat gitu. Semua aspirasi pasti kita tampung dan kita Hmm. realisasikan. Maksudnya, mungkin anak-anak muda sekarang harus lebih melek itu gitu karena, gini, istilahnya satu yang ngebantu saya pribadi misal saya ngebantu nih aspirasi rakyat, oh saya nampung semuanya, tapi mungkin nggak maksimal. Tapi kalau saya ada di dalam, DPR itu, mungkin Mhm. aja saya bisa lebih banyak mencangkup semua rakyat yang Oh, di dapil saya, gitu. siap siap. Nggak di dapil saya juga sih, maksudnya kalau misalnya di mana-mana ada yang minta bantuan, ya pasti kita Kita bantu, bantu. gitu. Kita kalau kita bisa, kita mampu, kita bantu ya. Iya, why not, gitu kan. Luar biasa nih, berarti calon pemimpin benar-benar calon pemimpin, nggak cuman Amin, cantik, iya ya kan? dong. Ya kan, Jangan orang gitu, makanya kemarin saya mah, juga sempet, "Abang maaf nih kenapa ditulis caleg cantik?" ya, gitu. Takutnya nggak sesuai ekspektasi Iya orang benar. ketemu nanti, "Ah nggak cantik," gitu Nah, kan. bukan bukan cuma itu aja sih kak, emang bener tadi yang Kak Rahma bilang kan. Jadi, oh, cuman cantik doang, gitu Otaknya kan? nggak ada, Otaknya nggak ada gitu kan? Padahal kan punya cita-cita dan niat yang tulus. Amin, mudah-mudahan. Gitu. Tapi ini kan nih, Mhm, pertanyaannya, ini iya, nih pertanyaan yang paling oke nih lah iya istilahnya. iya. Kenapa harus di Hanura sih? Hati nurani Oke. hati nurani yang berbicara. Wes, Us, luar biasa. iya. Jadi bener-bener pure hati nurani ya, Mhm, nyalek di Hanura ya. iya sih. Gini, sebenarnya banyak aja yang nawarin untuk masuk A, ke B, ke C, Ah, tapi karena memang, nggak tahu ya, hati ya. iya Susah diungkapin ya. iya, maksudnya saya pun sebelumnya kan bukan di Hanura aja, sebelumnya kan saya ada di partai lain, cuma kan, Hmm, nggak tahu ya, tiba-tiba mau aja gitu nyalek iya, dari Hanura, Hanura. sebelumnya kan nggak mau gitu, Habis aku ke nggak sana mau ke sini nyalek. tuh bener-bener hati tuh ya. Iya, hati nurani Iya. rakyat dan Kalau hati kata nurani Rahma. kalau kata istilah orang dulu tuh katanya kita nggak tahu hati orang lain. Ya, Benar, berarti Karama bisa datang ke Hanura ini. Berarti bener-bener hati. iya. Gitulah. Yakinlah. Amin, pasti Amin. dong, yakin kan udah maju. Iya, siap 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 siap. Terus gimana nih Gen Z kira-kira apa Kakak open nggak nih buat Gen Z? Kan sekarang kan lagi rame nih apa namanya? Caleg-caleg muda gitu. Mhm, Tapi katanya gitu tetaplah kalau udah jadi lu nggak bisa open buat kita gitu. nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Heeh. Alhamdulillah lah, maksudnya kita nggak bisa janji-janji ya. Ya, Bukan tipikal aku yang betul janji-janji. betul. Angin Kita surga. Jangan ngasih jadi angin udah surga. kita buktiin aja secara realnya gitu, Hmm. dan kebetulan aku juga kan usaha. Usaha Oh, siap. itu nggak bisa nggak ada komitmennya Mhm. gitu. Jadi apapun itu, ya kalau saya udah bilang, "Oke, lanjut, masuk, go in," udah gitu. Itu udah kayak 1100% ada di situ Oh, gitu. siap siap. Heeh. Oh, berarti di samping Kak Rahma ini nyalek, berarti memang seorang entrepreneur nih ya. Luar biasa berarti gak kosong nih. Artinya nggak cuma cantik yang kata orang cantik gitu. Ya sebenarnya itu modal juga ya karena kan, dari kita gini, kita sebagai pemimpin dan kita memegang tanggung jawab kepada karyawan-karyawan itu kan udah gini,
mereka kurang makan atau mereka kurang uang, Mhm. itu tuh beban juga loh di kita, kepikiran loh, Mhm. ya kan? Aduh, ini belum ini. Kayak bilang, aduh susu anak saya habis gitu. Heeh. Wah, itu jadi tanggung jawab kita juga, karena kan mereka mengabdi dirinya kepada kita gitu, maksudnya kerjanya sama kita, Mhm. gitu. Oke, udah jadi tugasnya pemimpin lah ya. Iya. Itu. Oke, sip. Berarti kalau misalkan Gen Z atau milenial ini mau eh, bicara sama Kak Rahma atau deep talk lah, lebih ke deep talk gitu. Boleh Itu banget. di sosmed apa tuh nama sosmednya tuh? Nama sosmed aku paling aktif di Instagram sih. Instagram ya. Heeh. Kayaknya hampir semua orang aku bales gitu. Wis, berarti yang mau DM nih siap-siap aja Jangan nih. DM sih kalau bisa. Jangan DM ya. Komentar. Ya boleh Oh, juga. gitu. Soal takutnya kan di request nggak kebaca karena Ah, berapa kali itu ada yang komen juga sampai Kak baca ya oh gitu. DM-nya gitu. Oh ya tuh baru aku ngecek. Oh iya bener Oh, ada iya, DM baru gitu. ketahuan Nah ya. itu alhamdulillah sih, tapi so far aku selalu bales. Itu kakak yang balas langsung. Aku yang balas langsung dong. Nah makanya follow ya Caleg. Instagramnya. Oke. Apakah nama Instagramnya kak? Rahmayanti Bajeber. Nama. Caleg DPR RI dari Partai Hanura di Dapil 3 Jakarta ya kak? Yes. Yang balas DM-nya langsung beliau. Tanpa admin. Caleg loh. Kemarin Caleg pengusaha yang balas Instagramnya tanpa admin nih. enggak Luar dong. biasa. Iya. Tapi kalau Dia yang yang balas. kenal-kenalan nggak boleh ya. Kenalan gimana nih kak? Pokoknya jadi gini, sebenarnya emang aku udah mau maksudnya udah ada tim juga Oh, kan. oke. Cuma kalau Instagram itu kemarin juga tim ada bilang kalau gimana kalau kita bikin senternya gitu yang untuk nampung aspirasi ini semua. Saya bilang nggak perlu. Pribadi saya emang udah mulai buat rakyat gitu loh. Wis. Ya kan? Betul. Ya rakyat juga harus tahu calonnya ini orangnya kayak gimana, ini segala macam, dan aku Jadi open semuanya. ngebangun engagement tuh langsung Mhm. kita yang kontrol ya. Iya, dan aku benar-benar 100% sampai detik ini masih aku yang handle. Dan kalau udah jadi pun Harus tuh. tetap Karama juga Kalau ya. perlu ya nanti Hmm. udah jadi itu aku buka pintu DPR. Masuk sini setiap hari minim-minim ya 5 lah. Bisa ngobrol bareng. Kalau di sosial media mungkin kalau langsung datang ya mungkin Appointment. gitu kan. Tapi kalau misalkan di sosial media tuh bakal tetap kakak juga nanti yang balas. Iya, Skip. harus. Luar biasa nih. Nggak tahu kenapa. Apa emang kita berasal dari kaum rebahan ya gitu? Kita biasa balas-balesin gitu kan? Enggak Enggak sih. juga ya? Aku sih ada waktu-waktunya ya, maksudnya. Oh, tetap ya. Aha. Tetap ya ada waktunya ya. Iya dong, kan keluarga juga harus dari nomor 1. Siap-siap. Jadi nggak semuanya balas-balas langsung gitu aja ya. Pokoknya pasti dibalas. Pasti dibalas, cuman yang sabar aja. Yes. Terus kira-kira sekarang nih ada yang mau tanya nggak nih gitu kira-kira? Oh iya nih, coba dong yang mau nanya ditulis Di Instagram. di Instagram. Tadi juga apa ya? Tadi aku udah lihat sih di komentar Apa tuh? visi-misinya kalau udah jadi Oh, gitu. siap. Ya, seperti yang tadi aku omongin kayak gitu. Jadi aja dulu deh. Baru Gini, kerja. gini. Kita Jangan berobrolan angin-angin gitu surga ya. gitu. Iya bener ya. Nggak usah angin-angin surga. Iya bener. Jadi aja dulu nanti kerja dah gitu lah. Pokoknya ya. Pokoknya insya Allah kalau misalnya pun aku nggak baik, itu langsung aja bikin petisi turunin Siti Rahmayanti. Wos. Langsung kakak juga yang bilang ya. Enggak. Bikinnya Turunin petisinya. Siti Rahmayanti. Yes. Kalau memang Kinerjanya nggak bagus. bagus. Dan nggak untuk rakyat. Berarti kalian yang menentukan nih. Rahmayanti Bajeber ini naik apa enggaknya kalian yang menentukan. Dan dia nanti kinerjanya kurang bagus, kalian juga yang menentukan. Bikin petisi loh kan. Berarti udah ada mandat dari Kak Rahma langsung. Yes. Gitu. Seorang caleg milenial apa Gen Z sih Kak sebenarnya Kak? Kamu ngelihatnya kayak gimana? Gen Z kali ya. padahal milenial ya. Karena kan milenial kan beda loh tahunnya loh. Beda kan tahunnya. Milenial tahun berapa sih itu? 96 ke atas.
96 ke atas. Kalau Gen Z, Sorry, kalau Gen Z, milenial, Gen Z 96 ke atas. ya Allah, aku muda banget dong terlihatnya. Bercanda ya. Bercanda. Iya, Aku lahiran 92. Umur 92. aku sekarang 30 tahun. 30 tahun. Mhm. Udah siap nyalek ya. Bismillah Biasa. ya. Bismillah lah. Aku Harus juga bisa. kebetulan usaha itu udah dari SMA. Wow. Jadi emang ya kalau mental-mental yang Kayak begitu udah. ya kalau ngelihat anak sekarang, aduh baru begitu. Mau bunuh diri, sayang Oh asai. gitu. Berarti udah oke banget lah, kesiapan udah mantep banget di Bismillah. Defense. Luar biasa nih Hanura. Hanura. Luar biasa Hanura punya caleg kayak gini ya, bener-bener bangga lah. Loh, Harus ini bangga. juga dong hostnya yang nanya itu. Coba kalau nggak ada host ini saya juga nggak tahu mau jawab apa. Kalau gitu sih cuma nanya-nanya aja. Kamu tahu nggak? Aku diundang podcast mana-mana itu belum terrealisasikan loh. Baru This is first berarti time. di apa di program ini tuh baru ya. Jadi kemarin Kayaknya di ada podcast manapun belum terrealisasikan walaupun Jadi, ada undangan. ada undangan 2 Terus. kali undangan podcast. Aku nggak datang. Mohon maaf. Bukan nggak mau datang tapi emang waktunya waktu itu belum tepat. Berarti ini spesial banget nih di sini ya, di Hanura Official nih spesial banget nih karena Ini cocok banget kan, first time munculnya di Hanura, partai Hanura, caleg Hanura. Milenial lagi. Siap-siap, tapi emang sebetulnya kalau menurut saya sih Kak, masyarakat itu memang harus sadar kalau pemilih milenial itu memang hampir inilah apa namanya, jadi paling besar suara itu di dari milenial milenial, sekarang. betul, iya. Ya, jadi dan paling besar juga milenial benci sama politik. Wah, ya itu. Jadi gimana tuh jadinya ya? Nah, jadi itulah stigma yang harus kita rubah. Oke. Nah, jadi mereka ini taunya berpolitik nih yang cuma ngabisin uang rakyat, nggak jelas, ngayain diri sendiri. Nah, itu kita harus mungkin udah bisa dibalik ya stigma itu, dan emang kita harus tunjukin milenial-milenial yang nantinya akan naik itu harus benar-benar bekerja. Jadi nggak cuma yang janji-janji gitu ya, yang kayak inilah. Saya juga salah satu termasuk lah dulu itu gitu, makanya. Jadi kita ngasih peluang ya buat mereka ya, buat milenial dan Gen Z ya, gitu. Kamu juga dong. Kamu the next dong harus. Pasti, insya Allah. Udah cium di politik setengah. Insya Allah pasti. Kita tetap di Hanura, kita tetap apapun yang kita bisa lakukan di Hanura kita akan lakukan. Iya dong. Gitu. Sekecil apapun berkontribusi kecil untuk Hanura. Insya Allah lah. Gitu, Kak. Jangan kontribusi kecil loh, yang besar. Dari kecil pun kita lakukan, apalagi yang besar mungkin gitu kan. Seperti itu aja sih. Benar. Gitu, oke. Terus ya itu sih kalau menurut aku ya, kalau gak kaku kali ya, maksudnya untuk milenial ini kan lebih cheerful gitu, gak kaku dalam berpolitik gitu, dan alhamdulillah tiap aku turun dapil juga orang welcome. Dan bahkan ngundang lagi gitu. Kak, nanti datang lagi ya gitu. Dan itu jujur aku ngerasa tadinya nggak 100% seneng gitu. Maksudnya bukan nggak 100% seneng ya. Takut, ada perasaan takut nggak diterima gitu, atau cuma orang cari muka doang gitu kan. Nah, tapi sekarang aku malah ngerasa jadi kayak nagih gitu turun ke dapil, jadi seru gitu. Jadi ketemu orang baru terus ngomong kalau masalahnya ini itu, dan kita diundang lagi ke sana, berarti kan ada bonding dong, maksudnya. Oh iya, orang ini percaya nih sama aku. Seneng kita ya, jadi dengerin langsung aspirasi masyarakat tuh langsung dari kita ya. Iya. Seneng sih, seneng. Aku nggak ngebangun tim, maksudnya gini, tim aku ada, cuma aku nggak ngelempar tolong kamu ke dapil ini ya gitu, enggak. Di mana aja sih Kak? Di Jakarta ini? Aku Jakarta Utara, Barat, Kepulauan Seribu. Dan kemarin aku udah ke Koja, Cilincing, Penjaringan. Paling heboh tuh si ini, mama-mama Pesing Pograr tuh keren banget. Wih. Halo mama. Kepulauan Seribu gimana?
Kepulauan Seribu belum aku Belum. jangkau sih. Ada rencana tapi ya pastilah. Insya Allah pasti ada. Pastilah ya ya. Mm-mm. Nih kira-kira nih Jakut ya Kak? Jakarta Utara. Jakut nih boleh nih komentar kalau misalkan tempatnya belum didatangin sama Kak Rahma. Boleh banget nih, ayo dong. Ya jangan lupa tulis komentar ya Iya, daerah kalian yang belum datangin sama Hanura. Ya, terutama Kak Rahma kita nih. welcome nih. Siap datang ya. Oh siap Kalau ada yang dong. komen ya. Oh siap banget. Pokoknya aku pasti datang ke sana. Apa Oh aja yang nanti disiapin? kalaupun udah jadi juga tetap aku datang. Apa aja yang disiapin? Nggak usah ya? Nggak usah sih. Nggak usah ya. Aku orangnya let it flow Hmm. aja gitu. Kita ngopi aja gitu ya. Nggak ngopi aja. Nah, kebetulan aku bukan tipe orang yang bisa ngobrol kosong. Oh, siap. Nah, jadi aku kalau misalnya obrolan itu nggak yang kurang ini, kadang aku nggak ini juga sih gitu. Oke. Ya, at least gini, waktu kita itu kan berharga ya. Wah, siap. Hmm, Betul, Kak. jadi kalau ada yang bisa disampaikan, why not gitu. Betul. Nah, jadi Betul. ya emang ada lah waktu-waktu untuk chill gitu, cuma kan nggak setiap hari kita chill Betul. gitu. Nggak harus chill terus ya. Iya dong, Tapi kan kapan bisa nih. kerjanya? Tapi kan bisa nih sambil chill sambil ngomongin. Oh boleh ya banget. kan? Malah kan pengusaha itu 60% hidupnya itu meeting. Wis, ya betul. Ya, meeting, sisanya bikin persiapan, planning gitu ya. Sisanya lagi di kantor gitu. Jadi 60%-nya itu justru meeting. 60%-nya meeting ya. Meetingnya itu ya dibagi nih 60%-nya itu 50%-nya serius, 50%-nya lagi ketawa-tawa. Tapi Oh, gitu. ketawa-ketawanya itu justru yang ngebangun. Oh iya ya, bisa masukin ini ya. Oh iya Oh, bisa gitu. masukin ini ya. Oh itu bisa kita jalanin ya, kayak gitu. Siap. Ya, luar biasa ya benar. Berarti emang 60%-nya meeting nih ya. 60% Nomor meeting bisa di Iya benar. pagi bisa di Jakarta, malam udah di kota lain, paginya lagi udah di kota lain lagi. Tapi seru lah, udahlah jalanin aja hidup. Nggak kerasa capek ya Kak? Kalau dibilang capek, ya capek. Cuma kan seneng ya, maksudnya. Oh siap. Betul. Jadi nggak kerasa capeknya. Iya, Kalau apalagi kalau begitu. ngeliat keluarga seneng. Aduh, ketutup lah itu semua. Wih. Tapi ya untuk keluarga gimana, ngedukung banget ya Kakak Nyalik nih. Alhamdulillah ngedukung. Alhamdulillah. Luar biasa. Justru dukungan dari keluarga. Yang paling pertama kalinya itu aku nggak mau gini. Sebenarnya aku nggak suka yang dikenal gitu. Oh siap. Nah, tapi karena keluarga sangat mendukung, ya sudah. Jadilah ya. Jadilah Siti Rahmayanti dikenal orang. Ada aja yang iseng jadinya ya kan di sosial media dan lain sebagainya. Apalagi Kakak nanti kalau misalkan sosial lagi nanti ya kan bisa wah kelihatan nih caleg beda nih gitu ya kan dan lain sebagainya. Ya kan orang kan mohon maaf Kak bisa lihat dari fisiknya dulu. Iya. Ya kan begitu cantik tapi begitu ngobrol ternyata bukan cuma cantik aja gitu kan. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya. pasti nanti yang dilihat sama mereka nanti awalnya bukan cuma sekedar Kakak cantik aja gitu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya, pokoknya insya Allah jadi. Amin ya Allah, kamu juga ya harus. Kalau aku jadi, kamu jadi juga dong. Tapi aku nggak nyalek. Iya. Pokoknya insya Allah maksudnya. Next lah aku bakal di tahun-tahun nanti ke depan insya Allah nanti kita belajar dulu sama abang-abangku di Hanura gitu. Belajar intinya juga sama Kak Rahma lah, bikin gebrakan di Hanura. Kan Hanura terkenalnya kurang nih milenialnya. Oh iya. Iya kan? Iya, mohon maaf. Iya. Halo. Nggak apa-apa Kak. Iya, jadi kita bikin gebrakan maksudnya gini, dengan adanya aku di sini, mudah-mudahan bisa jadi yang tadinya milenial nggak mencangkup jadi mencangkup. Betul. Gitu. Betul Kak, betul. Ya, betul Kak. Jadi itu sih yang aku harapkan banget kayak ayo nih pokoknya nih aku pesen sama semua milenial. Jangan berhenti bergerak, terus berinovasi, apapun itu lakuin dengan niat yang baik. Karena misal kamu nggak baik sekarang, itu akan berakibat
kehidupan kamu selanjutnya. Oke, even kamu sekarang meeting ini dan ini gagal, tapi percaya sama aku, percaya 1000% ke aku, mungkin 2-3 tahun lagi kamu ketemu sama orang itu dan kamu bisa melakukan project itu bareng. Wah, siap. Jadi kita Jadi do the best, udah do good aja deh. Jangan macem-macem, hidup nih masalahnya lingkungan tuh mempengaruhi loh. betul. Bisa ketemu orang, itu si ini ya. Oh itu tuh yang kemarin minus. Aduh itu nggak enak sih didengarnya. Oh, oke. Heeh. Jadi kita nanam kebaikan aja ya. Iya, dan kurang-kurangin nih. Aku juga ngebaca nih sering banget nih Apa tuh? anak-anak milenial pakai pinjol gitu. Itu persoalan tuh. Itu persoalan tuh. Dan itu Jangan maksain gaya hidup. oke, betul Udah betul. apa adanya aja. Gini, kalau orang suka kamu, ya berarti kamu diterima baik. Kalau misalnya orang nggak suka sama kamu, udahlah, jadi diri sendiri aja. Berarti dia bukan teman yang baik, udah gitu aja. Betul. Karena temen yang baik pasti bakal terima padanya ya. Yes, aku selalu menerapkan kayak gitu. Lo suka Hmm. sama gue, udah Oke. terima gue kayak gini gitu. Oke. Siap. Aku nggak pernah berusaha jadi orang lain. Aku apa adanya aku kayak Betul, gini. harus kayak gitu. Hah? Oke, buat Gen Z, milenial, jangan macam-macam. Jangan banyak gaya ya kan. Gak ada untungnya ya. Nanti kamu yang kelilit utang, kasihan juga Oh, keluarga kamu gitu loh. ini yang ngomong pengusaha dan caleg loh. Gen Z lagi ya kan. Aduh Gen Z. Aku jujur baru tahu deh Gen Z sama milenial tuh bedanya apa. Aku baru tahu. Sebenarnya milenial, cuman kayak Gen Z. Amin ya Allah. Iya bener nyalek lagi. Oh, luar biasa nih Hanura. Luar Semakin biasa. kesini Hanura ternyata Hanura namanya udah mulai naik loh. udah mulai atau Persenannya udah mulai. Oh, oke siap. Ya bisa lah kita 7% ya. Amin. Min. Lebih dari itu mungkin Harus dong. Iya. Maksud aku minim-minimnya di 7%. Karena banyak milenial nih yang ikut ke Hanura gitu kan. Iya dong, harus tuh. Suara milenial banyak kok. Jadi memang harus. Contohnya kamu. Iya. Kamu salah satunya. Iya bener. Kita harus kalahin stigma negatif terhadap partai-partai, parpol-parpol lah gitu ya kan. Bahwasannya kakak aja bisa kok dia masuk ke Hanura dan diterima oleh Hanura, bahkan jadi seneng gitu kan. Ya alhamdulillah. Mhm. Orang jadi sekarang kenal aku, oh itu si Rahma Hanura tuh. Wes. Ada brandingnya sekarang ya Iya. kan. Oh kadang malah nyapanya, ini si caleg cantik Yes. gitu. Ya, Bu Dewan bener. cantik. Aduh aku jadi gak enak gitu kan. Hmm. Sekarang kalau dipanggil itu kayak gitu. Gitu. Oke. Siap. Tapi Jadi ya thank you buat yang kemarin udah ngangkat beritanya. Terima kasih. Pokoknya nggak ada kalian aku nggak ada apa-apanya. Thank you sekali lagi. Oke. Artinya kan tidak menutup kemungkinan bahwasannya Gen Z atau milenial bisa menjadi seorang pemimpin ya kayak. Harus. Gitu kan. Pernah dengar istilah yang namanya singa sebagai seorang pemimpin kak, tapi dia nggak bisa terbang loh kak, ya kan. Terus harimau singa juga tidak jadi seorang pemimpin, cuman dia tidak sebesar gajah, ya kan. Iya. Dia tidak larinya secepat citah, tapi dia bisa jadi pemimpin gitu, karena mungkin ini kali ya, gini loh, mentalitas ya mungkin. mental tuh dibentuk dan nih sorry to say gitu ya. Di luaran itu banyak orang yang cantik, yang ganteng, Oke. physically-nya good gitu. Oke. Tapi saat orang itu ngomong, berbicara, itu pasti pintar. Pas dia pintar nih, kelihatan pintarnya, itu sangat berkarisma loh. Kelihatannya, ini orang ini ya, itu jadi nilai plus. Jadi cantik itu penting. Ganteng juga penting. Pokoknya intinya style lah ya. Style ya. Cuma jangan dijadikan sebagai senjata gitu. Tetap harus kita asah sih otak kita nih. Kita dikasih sama Tuhan otak ya dipergunakan. Iya, lebih baik belajar sekarang daripada nanti kita
menahan sakitnya kebodohan ya kan. Jangan sok pinter satu lagi, aduh. Sok pinter gitu. Kadang ketemu orang yang sok pinter aku ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga Kita sih. liatin Masing-masing aja sih sebenarnya kan. aja. Cuma kan Ya udah kita liatin aja. cuman saran aja gitu, ya kan. Karena gini, orang-orang yang aku temui justru yang udah sangat di atas gitu ya, mereka nggak pernah bersikap sombong. Mereka Oke. selalu sebagai wadah yang kosong setiap ketemu orang baru. Jadi mereka, oh ya, oh kayak gini, oh kayak gini. Karena memang kayak gitu harusnya. Manusia tuh memang ya harusnya seperti itulah kalau menurut aku ya. Memang kita humble lah ya. Gini, sorry tuh saya sekali lagi aku minta maaf banget untuk anak-anak milenial atau Gen Z. Yang aku perhatikan sekarang itu kurang manner ya, Apa tuh? Maksudnya gimana tuh? kurang adab gitu. Oh, alah. Sorry nih, ya sekali lagi aku minta Oke, maaf oke, banget. oke, oke. Tapi itu kejadian nyatanya, maksudnya kayaknya aku bakal ini deh, Apa? diserang netizen nih. Apa Pak, Kak? Kalau itu memang kebenaran ya harus di Maksud aku inilah. gini, apa susahnya sih kalian tuh bilang sorry ya mau lewat gitu? Permisi Ya, gitu. sorry Oh gitu iya, mau iya, lewat benar. gitu. Yang minggir ya, kayak gitu. Oke, 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 Heeh, oke. itu Itu dulu. bakal ngerugiin dia mungkin ya. Iya sih, kalau aku ya aku nothing tulus ya, bukan siapa-siapa Mhm. juga gitu. Iya, betul. Cuma aku harap yang nonton podcast ini, mmm, itu pesan aku sih buat kalian gitu. Iya, betul, betul. Karena pertama kali yang orang lihat itu manner kalian. Kalian makin tunduk sama orang, orang makin respect sama kamu. Tapi makin kalian sok jagoan, orang makin kayak apa ya? Ya tadi itulah yang kata Kak Rahma bilang, kita tanam-tanam kebaikan yang banyak aja. Iya. Gitu. Untuk kan nanti kan impact-nya kan bisa 3 tahun ke depan, Mhm. gitu kan. Apalagi kan kalau kebaikan kan memang kita nggak harus berharap dibalas di situ. Kebaikan bisa dibalas di mana aja, Iya, gitu kan. setuju banget. Gitu. Jadi kita terapkan adab juga sebagai milenial yang Gen Z. Kayak gini, aku juga harus belajar banyak dari kamu. Kamu umur berapa? Maaf, Aku umur 28. 28. Iya. Nah, aku juga harus belajar banyak dari kamu gitu. Maksudnya gini, sebagai aku mungkin yang udah 2 tahun lebih tua dibanding Mhm. kamu, mungkin ada yang aku miss, yang aku nggak tahu gitu, tentang trending sekarang nih apa sih Apa gitu, sih? Oke, oke, oke. Mungkin aku kan juga punya kehidupan sendiri yang nggak terlalu ngikutin trending topik hari ini tuh apa Kalau gitu. aku sebetulnya Kak gini Kak, aku orang lapangan, tapi bukan kayak orang lapangan apa yang dibilang sama bapak-bapak. Kayak jokes bapak-bapak, bukan. Gua Jokes. nih orang lapangan, bukan kayak gitu. Oh iya, Tapi emang ada di luar gitu. oh iya, iya, iya. Emang hidupnya di luar gitu gitu. Justru seru loh, seru. Beneran, karena emang yang bener hidupnya di luar gitu. Keren itu. Jadi mungkin sebetulnya banyak juga yang seumuran saya nih, yang satu tongkrongan tadinya sama saya kan, dia juga masih FOMO gitu, masih ketinggalan Mhm. gitu kan. Karena memang nggak di luar. Sisa-sisa hidupnya di umur dia tuh main game. Aduh, Dan sekarang itu tuh main game tuh dia dari 4 tahun ke belakang. Dan mhm, sekarang, mohon maaf Kak, dia nggak punya relasi. yes. Ya Mungkin lu just no limit bukan? Gitu kan? Iya kan? Maksudnya, bener nggak sih? Bener nggak sih lu main game giat banget just no limit bukan gitu kan? Udah deh gitu. Akhirnya kan sekarang di usia kita sama gitu. Emang sih gue juga belum jadi apa-apa. Tapi kan gue enggak, aku gue nggak gue bilang deket gitu. gue deket sama seorang caleg nih men. Terus, Luar biasa dong. Iya kan? Luar biasa dong dekat sama caleg. Memang sih gue bukan siapa-siapa gitu kan. Belum jadi siapa-siapa. Tapi kan perbedaan gue sama lu nggak sedekat gue ke caleg ini nih gitu. berproses. Iya. Ya itulah makanya aku takut ya. Jadi kurangin main game. Terus bener-bener ya. Jadi ini buat yang Jujurly, iya betul. aku sempat berpikir seperti itu. Mhm. Tapi belakangan anak-anak yang main game ini ada sukses juga gitu. Ada gitu. Tapi nggak melulu jadi just no limit ya gitu. Beneran. Berani dia. Kan masih muda. Masih muda gitu kan. Iya, iya, iya. Wah, kreatif gitu.
Iya, gini, aku kayak punya fokus untuk, oke, sekarang nih aku kerja keras nih, Mhm. banyakin di luar, keluar kota, sampai Mhm. waktu untuk tidurnya tuh gak ada gitu loh. Mhm. Tidur tuh susah banget, ketemu sama keluarga tuh hampir bisa dihitung jam gitu kan. Mhm. Makanya mau ngomongin pasangan, Oh. buat diri sendiri aja susah gitu. Kadang Oke, ngebela-belain oke. ketemu mama gitu. Ah. Pokoknya ada waktu sedikit main ke mama gitu. Mhm. Nah, Tapi orang tua ngerti ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena gini, kalau orang tua kamu masih ada, itu deh, terus deh. Hmm. Karena kunci kamu itu cuma di orang tua. Kalau Mhm. kamu udah punya anak. Jadi orang tua sama anak tuh penting banget. Penting. Pasangan itu bisa diambil, entah diambil Tuhan, diambil Oke. kucing garong, diambil tetangga, Tapi itu bisa. kalau orang tua nggak ada bekasnya Nggak ya. ada. Dan doa orang tua itu sangat 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 mujarab. Percaya Luar atau biasa. enggak, kamu bahagiain orang tua kamu Selamat ya, kamu selamat senyum ya. aja, Oke. orang tua kamu senyum aja, wah itu nggak tahu deh, tiba-tiba mungkin ada rezeki dari mana datang, dan Mhm. kamu, aku nih nggak tahu, tiba-tiba kadang aku sempat mikir, kok gue bisa di sini ya gitu. Ya. Kayak Hah. kok gue bisa nyalek gitu. Betul. Dan Tapi gini Kak, mohon maaf Bu, saya potong Kak. Saya juga berpikir kayak gini, kok gue bisa di sini, kok gue bisa kenal sama caleg gitu kan, kok gue bisa di Hanura gitu kan. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Cuman kita tidak bisa berdiri di sini kalau kita memang nggak ada gerakan iya, gitu. Atau makanya lah Gen Z lah, ayolah bergerak, jangan itu maksudnya. pokoknya terus berinovasi. Tapi aku salut sama anak-anak sekarang tuh, aku lihat udah banyak yang kreatif, inovatif, keren banget sih kalian tuh. Pokoknya tinggal ya dibarengi sama manner ya, satu lagi tetap manner, tolong. Harus ya, betul-betul, siap siap siap. Jadi apa aja nih Kak pesannya Kak? Ya itu tadi aku bilang terus bergerak, Mhm. inovasi, Mhm. terus ngedenger ya, maksudnya lebih peka lah Mhm. di sekitar kita, terus ya berkembang terus sih. Jangan pernah berhenti. Pokoknya apapun itu, even kamu udah jatuh, kamu harus tetap bangkit lagi gitu. Nggak ada gini, nggak ada yang bisa nolong hidup kamu selain diri kamu sendiri. Mhm. Gitu. Jangan berharap sama pinjol. Nah, Iya kan? Iya kan? pinjol jauh-jauh deh. Iya, kita berharap sama skill kita sendiri lah. Yes. Iya, bener nggak? Gitu kan? Tapi jangan berharap besar juga. Jangan berharap besar. Proses lah. Jangan berharap besar dulu gitu ya. Orang yang namanya usaha langsung itu nggak ada. Jangan mimpi, Betul. kecuali money laundry. Intinya, Jangan ada tiba-tiba udah. kayak yang brand, tuh. Emang miris banget ya. Gue denger informasi kayak gitu dari media itu Gen Z pinjol. Iya kan? Kayak lu nggak punya skill gitu. Bukan, kalau aku ngelihatnya lebih ke korban lifestyle ya, Oh, yang harus ngopi di sini. gue juga sama Kak. Oh gitu. Gue juga sama. Gue juga punya keinginan. Tapi kan kira-kira apa nih yang bisa dihasilkan gitu kan supaya gue kebeli gitu. Apa yang mesti gue lakukan supaya gue kebeli gitu kan. Gitu. Contohnya di YouTube atau di TikTok juga kan itu sebenarnya kan walaupun Iya, aku lihat di YouTube kamu ya, sama TikTok kamu keren banget sih. Tahu nggak sih amin. yang wawancara aku ini YouTuber ternama loh di YouTube. Nama Iya loh, keren loh. Sampai akun yang Insya Allah. pertama itu dihack ya? Sempet dihack gak sih? Aku ngeliatnya kayak, Oke, ya jadi YouTube yang pertama tuh di banned. kok bisa? YouTube yang pertama di banned. Sayang Biasalah, kan udah ada itunya ya. biasalah terlalu kemana-mana kalau ngomong gitu. Oh, Gitu jadinya. keren. Udah nggak dilanjutin kalau yang itu. Keren. Kalau yang di banned. Nih. Ini yang mesti dimajuin nih milenial kayak gini nih. Tapi kayak YouTuber kere juga ada. Oh gitu. Iya. Carenya dari mana kan dapat Karena gini, apa mentalitas kita. Jadi kalau misalkan Gen Z nih atau milenial jangan terlalu berharap besar dulu sama apa yang kita kerjakan. Kalau memang kita udah punya niat atau punya skill yang bagus nih di YouTube atau di TikTok lah, jangan dulu berharap yang besar dulu gitu.
tapi kualitas dulu yang diutamain. Itu Itu. yang orang kadang suka salah paham. Betul. Wah, buru-buru nih supaya viewers dan lain sebagainya kan, tapi kualitasnya nggak ada. Sudah stuck sampai situ aja udah. Gitu. Itu yang namanya kalau di Ini hasil bisnis juga ini hasil betul. hasil pembelajaran Iya, ya. saya Itu gitu. sama di semua tempat kayak gitu. Maksudnya di bisnis pun kadang saya ngerasa lebih baik sama yang udah pernah main deh gitu. Misalnya saya kan ada ini gitu. Itu saya kadang kerjasamanya bisa nggak sih sama yang udah pernah aja gitu. Jadi aku nggak capek ngejelasin, nggak capek yang salah pahamnya. Nanti dia pikir, oh ini kan harusnya dapat sekian, tuh kok cuma sekian. Padahal kan dia nggak tahu di lapangan tuh kayak gimana, operasional segala macem gitu loh. Oke, alhamdulillah untuk program hari ini kita udah ngobrol banyak nih sama caleg kita dari caleg DPR RI Dapil 3. Kota apa aja sih, Kak? Jakarta Barat, Jakarta Utara, Barat. Kepulauan Seribu. Jakarta Hai Barat. Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu, pilih aku ya. Mudah-mudahan aku bisa mengaspirasikan suara-suara kalian semua. Amin. Mudah-mudahan dalam acara ini Gebrakan baru lah ya. Ya, mudah-mudahan dalam acara ini kita termotivasi lah Amin ya Allah, sama amin. milenial yang satu ini bisa nyale gitu kan. Gitu. Bukan berasal dari kaum rebahan tentunya kayak berproses kita. Proses aku nggak ada waktu tidur. Seperti itu. Jadi kalau emang pengen sukses jangan rebahan mulu. Iya. Gitu. Harus ada gerakan apapun itulah. Ya enggak? Barulah kita nanti terjalin silaturahmi. Insya Allah di Hanura masih muda, banyakin link. Banyakin itu relasi. Itu dia maksudnya. Betul. Kalian tuh sebenarnya masih muda tuh masih banyak kesempatan banget untuk berkembang ya. Itu penting banget ke depannya kalian itu relasi untuk pekerjaan, entah itu untuk kehidupan sehari-hari aja itu terpakai loh. Maksudnya mungkin kalian ada masalah A, karena adanya relasi ini kalian bisa terbantu gitu loh. Amin. Gitu sih. Oke, udah cukup sampai situ aja. Kak Rahma, terima kasih banyak nih sebelumnya nih ya udah sempat hadir. Ari. Ini first time luar biasa banget loh. Berarti habis ini aku udah boleh ya podcast di tempat lain ya. Bebas itu. Oke, terima kasih banyak. Buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nama saya Aris Setiawan. As always, thank you for watching. Thank you, bye-bye.